wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa, bisa duduk di tempat yang mulia, yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati sahibul khadimul majlis Ustaz Lutfi beserta keluarga, semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada beliau dan semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada guru-guru kita yang berada di depan, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau semua, wabil khusus yang berada di tengah kita Pak Mahfud, semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada beliau dan kepada Gus Ahmad Salahuddin dan kepada hadirin-hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Sedikit kita membacakan kitab untuk menyempurnakan ini majlis. Ini kitab Nasaihul Ibad Munabbihatun ala Isti'dadid Yaumil Mi'ad. Ini karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Berjudul Nasihat untuk seorang hamba yang munabbihatun, pengingat untuk persiapan di hari akhir. Syekh Nawawi berkata, ana al-an urid tabaruk bi ityanil hadisan syarifain. Saya sekarang mau mendatangkan tabaruk. Jadi kita juga niatin tabaruk, mengambil keberkahan, membaca kitab ini. Satu hadis, tapi di sini dalam ini ada dua hadis, saya bacakan satu hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal ajazani bihi al-alamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Syekh Nawawi bilang, saya diijazahkan ini hadis oleh al-alamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Kemudian Al-Madani Al-Hanbali, yaitu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya lagi, yang mana hadis ini bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang mana Abi Dzar Al-Ghifari dapat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini hadis diriwayatkan dari Allah. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa sih? Hadis yang ucapan Allah yang bukan Al-Quran. Ini hadis qudsi namanya. Allah berkata, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah bilang, wahai hamba-hambaku, ku haramkan atas diriku kezoliman. Allah haramkan sebuah kezoliman. Allah enggak zolim. Allah enggak zolim sama siapapun. Ketika Allah beri dia musibah, itu sebuah adil, keadilannya Allah. Ketika diberi kenikmatan adalah rahmat atau fadlnya Allah. Maka Allah ini enggak zalim. Bahkan Allah juga bilang, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan ku haramkan juga, begitu juga di antara kalian sesuatu zalim, maka dari itu jangan saling menzalimi. Gimana kalau ada orang zalim sama kita? Jangan dibalas zalim lagi. Sebab kalau kita balas berarti kita termasuk yang diharamkan oleh Allah. Gimana tuh? Biar aja Allah yang balas. Sering-sering kita baca wa asgili zalimin bizalimin, biar Allah yang balas tuh. Jadi antara orang zalim sama orang zalim ngadu. Kita dizalimi sama orang, biarin ntar Allah yang balas. Sering-sering baca tuh. Bahkan guru saya tuh bukan wa asgili bacanya, wa ahliki. Dihancur tuh orang zalim sama orang zalim saling hancur. Nah, kalau kita kan biasanya wa asgili zalimin bi zalimin. Biar saling sibuk-sibuk tuh orang-orang zalim, biar sibuk saling zalim. Kita enggak boleh zalim, Allah haramkan. Kemudian Allah juga bilang, ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini termasuknya adalah orang-orang yang kesasar, tersesat. Ini tersesat nih. Kita tadinya asalnya dari surga, jatuh ke bumi, kesesat enggak? Kesesat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bilang, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat Nabi bakal masuk ke surga, ilaman abah.
kecuali yang nggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang mau masuk surga? Ada. Siapa? Orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Muhammad. Ini kita lagi kesasar nih. Kemudian kata Allah apa? Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang kuberi petunjuk untuknya. Maka dari itu kita mintalah kepada Allah agar diberi petunjuk itu. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah berikan hidayahmu gitu. Untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan Allah juga bilang, ya ibadi kulu umja'in. Hai hamba-hambaku, kalian semua ini orang yang lapar. Lagi lapar belum? Belum ya, dikit lagi. Ini lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali aku, kecuali orang yang kuberikan makan. Kata Allah, maka mintalah kepadaku, akan aku berikan. Dan begitu juga begitu juga seorang hamba dalam keadaan telanjang, kecuali Allah yang memberikan pakaian tersebut. Maka dari itu kita minta sama Allah rizki yang halal, yang thayyibah. Ada rizki halal tapi enggak thayyibah, ada. Contohnya makanan basi. Halal tapi enggak thayyib. Gitu kan. Jadi yang ada penyakit nanti. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan rizki yang halal kemudian thayyib. Bagus. Kalau bisa yang bigoiri hisab. Ada makanan yang tanpa dihisab. Makanan ketika kita makan bareng. Itu makanan yang gak dihisab sama Allah. Ada makanan lagi yang gak dihisab. Makanan ketika menyantap sahur. Itu makanan yang gak dihisab sama Allah. Ada makanan yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Kemudian Allah juga bilang, ya ibadi innakum tukhti'una billail wan nahar. Hambaku, engkau ini tiap hari buat salah mulu. Entah siang, entah malam, buatnya salah mulu. Kata Allah apa? Wa anna aghfiruz dzunuba jami'an. Aku ini bisa memaafkan dosa-dosa kalian semua. Maka dari itu mintalah ampun kepadaku. Beristighfarlah engkau semua kepadaku. Maka aku akan memaafkan engkau. Nah ini kita nih setiap hari banyak nih perbuatan kita, dosa kita. Ya, entah dari tangan, kaki. Yang paling banyak di dalam bermaksiat kepada Allah adalah mata kita. Nih mata sering nih. Tangan mungkin sekali-kali kita mukul tanpa hak. Mungkin kaki ini berjalan tanpa hak menuju sesuatu yang enggak diridhai Allah. Tapi mata tiap hari kita ngeliat HP, kita ngeliat merah, kuning, hijau di jalan. Iya. Itu gimana caranya? Ada dosa-dosa kecil yang dimaaf oleh Allah dengan cara berwudu. Maka ketika kita berwudu tuh dosa-dosa kecil rontog. Maka ketika kita berwudu dihusap muka, mata jangan sampai merem. Gitu tuh, basuh kemudian mata melek. Biar supaya yang tadi kita ngeliat di jalan itu rontok juga ikut gitu. Jadi ketika berwudu diusahakan matanya jangan merem gitu. Biar terbasuh juga. Biar dosa-dosa kecil itu dimaaf oleh Allah. Dan Allah juga bilang kepada kita, kau enggak bakal mendarati aku dan juga tidak bakal memberi manfaat kepadaku, kata Allah. Seandainya nih kata Allah, wahai hambaku, seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, entah dari bangsa manusia atau bangsa jin, dikumpulkan jadi satu, berada pada satu hati yang bertakwa, kata Allah apa? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Enggak bakal nambahin kekuasaanku, enggak bakal nambahin kebesaranku. Allah itu gagah. Enggak bakal ngaruh. Nih kita serempak dari ujung dunia ke ujung dunia, takwa sama Allah, enggak bakal ngaruh dengan kekuasaan Allah. Dan begitu juga seandainya serempak nih dari awal manusia sampai akhir, dari manusia atau dari jin, itu apa? Berada pada satu hati yang durhaka kepada Allah. Allah bilang apa di sini? Manaqasa zalika min mulki, enggak bakal berkurang kerajaanku. Kekuasaanku enggak bakal, saking gagahnya Allah, enggak bakal ngurangin. Bahkan seandainya juga ada manusia, seluruh manusia berkumpul, kemudian bermunajat, istighosah, meminta kepada Allah dari bangsa makhluk apapun, jadi satu meminta kepada Allah. Allah bilang apa di sini? Fa'ataitu kulla insan masalah tahu. Akan kuberi masalahnya, akan kuberi keinginannya, semuanya. Kita istighosah kompak nih, kita minta masing-masing. Ada yang minta A, ada yang minta B, ada yang minta C. Semua minta, dia minta, Allah akan beri. Dan kata Allah apa? Mana qasadzalik mimma indi. Enggak bakal kurang kekuasaanku, kata Allah. Illa kama yankusu
kecuali kurangnya sebagaimana al-makhitu idza adkhala al-bahar. Sebagaimana nih benang kalau dicelupin di laut. Benang nih kita celupin ke laut. Apakah abang bisa ngurangin air laut itu? Itu kayak gitu. Allah meskipun ngasih seluruh makhluk dikasih apa yang dia inginkan, itu air laut nggak bakal berkurang. Begitu juga Allah, kekuasaannya nggak bakal kurang sedikit pun meskipun manusia akan diberi apa yang dia inginkan. Nah di sini bahasanya al-makhid idza adkhala al-bahar. Benang yang dimasukkan ke dalam laut nggak bakal kurang tuh air laut. Benang dimasukin ke laut, nggak bakal goyang tuh. Kalau mungkin gelas air musik kurang gitu ya kalau kita masukin bujur atau apa nih. Kayak gini nih benang. Dan kemudian, hai hambaku seandainya engkau berbuat amal, akan kusempurnakan catatan amalnya. Yang kurang sama Allah disempurnakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di sini dikatakan, faman wajada khairan falyahmid. Apabila kita menemukan suatu kebaikan pada diri kita bersyukur sama Allah nih, kita alhamdulillah duduk di majlis ilmunya Allah, membaca maulid Nabi Muhammad SAW karena Nabi, karena Allah. Maka ketika ada majlis yang semacam ini, datang karena Nabi, datang karena Allah. Dan apabila kita datang karena Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti yang ngejamu kita Nabi Muhammad. Nanti yang beri makan kita Nabi Muhammad. Oh yang ngasih makan Pak Lutfi kok. Pak Lutfi itu khadimun Nabi. Oh yang meriahin orang hadroh kok. Oh ini orang hadroh khadimun Nabi. Pembantu Nabi. Siapa pemainnya? Tuan rumahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ketika hadir seperti ini nih, niatin. Oh ada pembacaan maulid. Karena Nabi Muhammad saya hadir. Insya Allah nanti kita walaupun dikasih hanya segelas kopi. Kalau yang beri Nabi Muhammad gimana perasaan kita? Ya, Nabi Muhammad yang ngasih misalkan, bagaimana perasaan kita? Jangankan ini gampangannya, dulu ketika kita masih muda, dikasih sepucuk surat oleh pacar kita, gimana perasaan kita? Itu padahal surat. Gimana ketika kita dikasih sebatang coklat oleh kekasih kita? Perasaannya gimana? Itu yang ngasih orang, bukan Nabi. Perasaan kita udah berbunga-bunga. Bagaimana ketika Nabi Muhammad yang memberi minum? Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Nah maka dari itu bersyukurlah apabila menemukan suatu kebaikan pada diri kita. Terus terakhir, waman wajada ghairal dzalik fala yalumanna. Kalau misalkan kok enggak nemuin kebaikan pada diri kita, gimana? Jangan mencela. Illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Nah maka itu kita jangan kalau misalkan ada kok enggak baik pada diri kita, kok kita salah, jangan sering nyalahin orang. Salahinlah diri kita. Pokoknya semua yang berakibat jelek itu kembalikan pada diri kita. Oh ini saya yang salah gitu. Oh ini saya yang salah. Jangan gara-gara kamu sih, jangan kayak gitu. Gara-gara itu nyalahin orang. Saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, saya pernah ngelakuin kesalahan. Benar-benar saya ngelakuin kesalahan. Beliau apa? Nyalahin dirinya sendiri. Oh ini salah anak, bukan salah antum. Padahal anak yang buat salah. Kalau nggak salah itu dulu lagi motongin dagingan rendem. Ini kan jelek jadinya nanti hasilnya. Seharusnya dikasih batu es, tapi beliau bilang, oh ini salah anak. Salahnya bilangnya gitu. Nggak pernah nyalain muridnya. Nggak pernah nyalain orang. Bahkan beliau juga kalau ngajar, kalau ketika ada musibah apa, jangan salahin orang, salahin diri sendiri gitu. Jadi beliau yang selalu, maka di sini ya, beliau selalu ngamalin hadis ini, fala yalummana illa nafsah. Jangan mencela kecuali diri sendiri apabila kita tidak menemukan kebaikan pada diri kita. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Fakir, khususnya buat kita semua, dan tidaklah kita bangkit daripada majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada dosa-dosa kita. Yang punya hutang semoga dilunasin hutangnya, yang belum punya jodoh semoga ditemukin jodohnya, yang soleh dan soleha amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.